Ya, terkait dengan kasus yang melibatkan Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial ini, memang sejauh ini kita mengikuti bahwa perkembangannya ada 5 orang tersangka. Namun beberapa nama juga ikut disebut di dalam kasus ini seiring dengan perjalanan dari kasus tersebut hingga pada hari ini. Nah, setelah menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan korupsi dana bansos untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19, KPK akan memeriksa pihak lain yang mengetahui maupun diduga terlibat dalam bancakan dana bansos. Bagaimana dan apa kesulitannya untuk mengusut dugaan korupsi dana bansos yang melibatkan nama sejumlah atau mulai mencuatkan nama sejumlah elit partai politik? Kita akan bicarakan pada hari ini. Sudah bergabung secara daring bersama kami juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Ali Fikri, ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat pagi Mas Ali, Mas Boyamin, dan juga Mas Adi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kembali lagi fokus kepada kasus korupsi yang memang sempat mengejutkan kita di akhir tahun lalu, tapi ada berbagai insiden yang terjadi di awal tahun sehingga mungkin kita sempat teralihkan perhatiannya. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah satu kasus yang benar-benar menyakitkan tentu saja bagi Indonesia karena melibatkan dana bansos. Nah, mungkin sedikit juga untuk memperbarui Mas Ali. Yang kita ketahui saat ini kan ada 5 tersangkanya, tapi nama-nama ini terus-menerus berdatangan begitu. Terakhir tadi penyelidikan dari majalah Tempo yang mengungkapkan ada dugaan keterlibatan dari politisi lainnya. Mungkin Anda bisa mengupdate kami sejauh ini hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini sudah sampai kemana untuk mengusut aliran ini, Mas Ali? Baik, Mas Timothy. Jadi terkait dengan perkara bansos yang sedang ditangani oleh KPK, tentu prinsipnya yang pertama ingin kami sampaikan, materi hasil dari proses penyidikan tidak bisa kami sampaikan secara detail gitu ya, Mas Timothy, karena ini kan bagian dari proses perkara yang masih berjalan, yang tentu tempat pengujiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan di sana bisa terbuka untuk umum, siapapun bisa mendengarkan dan akan dibuka seluas-luasnya oleh penuntut umum KPK. Kemudian yang kedua, yang bisa kami sampaikan terkait dengan update perkembangan dari penanganan perkara ini adalah bahwa sekitar minggu depan dijadwalkan nanti untuk proses penyidikan pemberi suap itu sudah selesai begitu ya. Jadi karena memang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu maksimal 2 bulan, dan saya kira kita tahu tangkap tangan kan sekitar 4 atau 5 Desember yang lalu ya, sehingga 2 bulannya sekitar nanti awal-awal Februari begitu ya. Ada sekitar 40 lebih saksi-saksi yang telah dikonfirmasi, telah dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Tentu seluruh saksi tersebut didalami lebih lanjut pengetahuannya mengenai bagaimana konstruksi perkara ini secara utuh begitu ya, sehingga segala informasi dari saksi-saksi tersebut akan dikembangkan lebih lanjut nanti ketika proses penyidikan di penerimanya. Di penerimanya ini kan masih ada waktu 2 bulan lagi ke depan. Jadi karena ketentuan undang-undang maksimal untuk tersangka penerima itu ada waktu kurang lebih 4 bulan gitu ya. Jadi masih cukup panjang saya kira untuk KPK memeriksa dan memanggil beberapa saksi untuk mendalami berbagai informasi yang diterima ya, termasuk tentu sebagaimana yang pernah kami sampaikan dari rekan-rekan media ya, misalnya dari koran Tempo ataupun investigasi dari majalah Tempo. Saya kira itu informasi yang cukup bernilai bagi KPK untuk bisa mendalami dan mengembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada para saksi begitu, Mas Timothy. Apa yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan informasi yang muncul di majalah Tempo tersebut? Apakah ini juga akan setidaknya menjadi seperti informasi awal kah? Tapi tentu saja kalau soal bukti segala macam KPK harus memiliki bukti untuk bisa benar-benar menggunakan informasi tersebut. Tapi jadi petunjuk kah atau apa sebenarnya? Ya, tentu untuk bukti permulaan awal yang dimiliki KPK pasti kami memilikinya ya, dan tentu pengembangan dari informasi inilah yang saya kira sekali lagi tadi dari masyarakat dan media yang melakukan investigasi ini bagian yang akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa. Tentu harapannya segala informasi yang di luar sana itu kemudian ada ditemukan bukti-bukti
bukti berdasarkan hukum acara ya. Tentu kan kalau kita berbicara di luar hukum kan ada asumsi, ada persepsi. Tetapi kalau kami KPK sebagai aparat penegak hukum tentu pegangannya adalah alat bukti sebagaimana ketentuan di hukum acara. Baik itu keterangan minimal 2 orang saksi, kemudian juga ada alat bukti lain, dokumen dan petunjuk-petunjuk yang lain yang bisa diperoleh dari barang bukti dari hasil penggeledahan misalnya, ataupun dari barang bukti lain yang diserahkan oleh para saksi yang dipanggil dan diperiksa tersebut. Begitu, Mas. Oke, tapi sejauh ini tadi kan ada setidaknya 2 nama dari politisi yang disebut, ada Herman Heri dan juga ada Ihsan Yunus. Ini tidak termasuk dalam 40 orang yang tadi diperiksa atau saksi yang terkait dengan pemberi. Apakah mereka termasuk di dalam nama-nama untuk penerima kah? Ini kalau memang boleh diungkapkan gitu, Mas Ali? Ya, tentu sekali lagi bahwa kebutuhan memanggil seseorang menjadi saksi itu adalah ketika penyidik meyakini bahwa ada orang yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dari perbuatan para tersangka dan ataupun informasi yang perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Tidak lantas terlibat begitu maksudnya, tapi mengetahui ya. Saya kira kan begini, saksi itu kan yang terpenting adalah ketika dipanggil dan diperiksa itu tujuannya adalah untuk membuat terang peristiwa atau rangkaian perbuatan dari para tersangka gitu ya, Mas Timothy. Ini kan prinsipnya begitu ya. Oleh karena itu tentu seorang saksi yang dipanggil ini adalah sesungguhnya adalah orang-orang yang membantu dalam proses penyidikan, sekalipun di dalam beberapa kasus ya, saya tidak spesifik kasus di Kemensos misalnya, di beberapa kasus saksi-saksi yang dipanggil juga merupakan saksi-saksi yang diduga juga ikut terlibat di dalam proses perkara rangkaian perbuatan dari para tersangka begitu ya. Namun tentu nanti kita melihat ke depan sekali lagi bahwa masih ada proses panjang di dalam proses penyidikan perkara Kemensos ini, dan ya tentu nanti kita tunggu ya perkembangannya pasti akan kami sampaikan. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda meyakini bahwa ini kan memang sudah dirancang, ya bisa dibilang dirancang rapi, tapi tentu saja KPK lebih cerdas lagi bisa mengungkapnya gitu. Kalau dari sebuah rancangan itu ada bangunannya, ada strukturnya begitu. Kalau yang Anda lihat, kita kan saat ini KPK ada 5 tersangka. Ini masih rancangan kecilkah yang terungkapkah atau bagaimana, Mas Boyamin? Ya, pagi-pagi saya tidak ingin konfrontasi dengan Pak Ali lah dulu. Tapi begini, kita kan mau apa? Tahun 2021 ini indeks prestasi korupsi kita mau naik atau turun? Saja ujiannya. Nanti kalau KPK ini dirasakan masyarakat sangat serius, menuntaskan semua kasus korupsi, terutama bansos dan juga ekspor benur itu, tugasnya itu, nanti indeks prestasi akan naik. Tapi kalau nanti terlalu banyak kelihatan banyak pengaruh dari luar sehingga KPK tidak independen dan kemudian ada yang kemudian mau tanda kutip diselamatkan atau ditutup-tutupi, ya berarti indeks prestasi akan semakin turun. Dan itu sahamnya yang paling besar adalah KPK kalau nanti turun lagi kan gitu kan. Nah itu aja, saya hanya ingin menyampaikan itu pertama. Kedua, bahwa rangkaian ini kan saya awal-awal OTT baru sehari saya sudah declare bahwa rangkaian bansos korupsi ini adalah keluarga politisi, kan? Keluarga politisi itu termasuk juga politisinya, kan? Dan saya juga meneruskan bahwa ini ada seorang suami dari seorang perempuan politisi, kan? Jadi kalau suami berarti kan dari seorang perempuan dari politisi, gitu kan? Dan itu nampaknya politisi sudah, kan itu kan, keluarga politisi yang belum ini, yang nampaknya KPK tidak tahu nanti arahnya apakah paling tidak, tapi Ihsan Yunus sudah diperiksa orang tuanya dan adiknya dan kita lihat nanti seperti apa. Tapi ini kan masih kira-kira kalau bubur panas masih pinggir gitu kan. Dan saya akan menuntut, janji Pak Gufron waktu itu dalam sebuah talk show live itu mengatakan akan tetap mengupayakan opsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah itu nanti yang kita tagih, ini suap ini hanya pinggir aja, nanti pasal 2, pasal 3 itu kan gitu kan. Dan saya sudah sampai ini loh Mas Ali juga tahu saya kira, waktu itu menyerahkan bahan-bahan sembako yang dibagikan masyarakat ke KPK. Dan waktu itu saya diminta teman-teman fotografer di KPK itu untuk mengangkat beras yang beratnya ya agak lumayan. Tapi karena saya anak seorang petani yang zaman kecil mengangkut-ngangkut ya biasa aja. Biasa.
Kalau Mas Boyamin menyebut keluarga politisi, sayangnya di Indonesia tidak mudah merujuk keluarga politisi siapa karena banyak keluarga yang anggotanya terlibat dalam politik gitu. Tapi bisa lebih spesifik Mas Boyamin dari bukti yang Anda miliki dan akan Anda apakan bukti yang Anda miliki itu? Ya, informasinya kan sudah pernah disampaikan oleh majalah Tempo 2 edisi bahkan. Oke. Dan saya yang pertama sudah saya serahkan, yang kedua belum, mungkin masih minggu depan lah ketika balik ke Jakarta gitu. Dan penyerahan resmi itu harus didalami, kalau tidak ya seperti biasa saya gugat pra peradilan kan gitu aja. Nah, itu. Tapi proses ini gampang kok membukanya kan gitu kan. Karena hampir sama model di ekspor benur dan bansos ini adalah perusahaan-perusahaan ini rata-rata baru. Dan rata-rata kemudian nomain gitu kan, nama-nama yang dimunculkan yang pemilik sebenarnya adalah di belakangnya. Dan uangnya masuk ke uang orang-orang yang di belakangnya itu dan langsung dibagi pada saat setelah uang masuk gitu kan. Kalau perusahaan yang profesional kan mesti RUPS akhir tahun baru dibagi dividen. Dan ini gampang kok menelusurinya. Jika nanti KPK menerapkan pasal 2 dan pasal 3 dan ditambah pasal pencucian uang, ya bisa mengungkap semua gitu. Meskipun tidak seluruhnya gitu, tapi saya yakin itu bisa mengungkap banyak hal. Ketika ini kemudian KPK sesuai janjinya menerapkan pasal 2 dan pasal 3 dan kemudian juga pencucian uang. Kuncinya itu aja, Timothy. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini memang akhirnya bergantung kepada KPK dan kepercayaan diri KPK untuk tidak bisa terpengaruhi oleh kiri dan kanan. Terutama dalam hal ini sudah mulai ada nama-nama politisi yang terlibat dengan partai besar. Bahkan kalau di majalah kita melihat referensi yang merujuk pada orang besar di partai besar, gitu. Walaupun tidak menyebut nama secara langsung. Tadi Mas Boyamin sudah menyebut keluarga juga. Jadi ini sudah mulai ke ranah yang meskipun tidak ada yang secara frontal begitu menyebut nama, tapi tampaknya banyak yang mulai menangkap siapa kira-kira nama yang disebutkan. Nah, posisi politiknya bagaimana agar KPK ini bisa benar-benar bertindak, bukan karena khawatir dipengaruhi, terutama saat ada keterlibatan partai ataupun politisi besar di sini. Ya, tentu saja Timothy, pertama KPK ini kan di bawah bayang-bayang pengawasan publik, bahwa KPK saat ini di bawah kepemimpinan yang baru ini kan selalu dibanding-bandingkan dengan KPK yang sebelumnya. Apakah tingkat penangkapan korupsinya itu jauh lebih baik atau tidak? Apalagi misalnya revisi Undang-Undang KPK itu kan menurut para aktivis, teman-teman LSM dan civil society itu kan ditengarai memang sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Dalam konteks itulah sebenarnya KPK ditantang untuk menunjukkan bahwa KPK saat ini jauh lebih galak, jauh lebih garang, bisa mengusut aliran korupsi kakap dari hulu hingga hilir. Itu yang pertama, itu penting sebenarnya tantangan kepada publik. Makanya kemudian ketika ada OTT 2 menteri, ini kan sebenarnya sebagai satu momentum bagaimana masyarakat bisa percaya kembali kepada KPK, tapi kan tidak selesai di situ. Yang kedua yang paling penting sebenarnya, kemarin ini kan ada rilis tentang indeks persepsi korupsi yang menurun ya. 3 poin, memang tidak terlampau signifikan menurunnya, tapi ini adalah satu potret di mana bahwa proses penegakan hukum yang terkait dengan korupsi besar di Indonesia minus dibandingkan periode yang sebelumnya. Ini yang saya sebut bahwa memulihkan kepercayaan publik terhadap supremasi penegakan korupsi di Indonesia menjadi tantangan besar. Jangan sampai misalnya ada dugaan-dugaan ini cuma selesai pada orang yang saat ini sedang digali, dipanggil sebagai saksi dan seterusnya. Apalagi misalnya informasi penting sudah didapat. Pertama dari investigasi majalah Tempo. Sampai saat ini tidak ada satupun pihak yang mensomasi atau merasa tertuduh dengan investigasi itu. Itu penting loh, Mas Timothy. Biasanya kalau ada informasi berita, investigasi majalah, kalau itu dianggap fitnah dan hoax, mestinya majalah Tempo ini diperkarakan. Tapi sejauh ini tidak ada satupun pihak-pihak yang nama-namanya di tracking yang terkait dengan aliran dana korupsi bansos itu tidak melakukan protes, tidak melakukan klarifikasi, ataupun misalnya melakukan proses-proses hukum karena merasa dirugikan. Itu kan informasi penting. Bagi kita yang tidak terlampau mengerti hukum, melihat persoalan ini dari jauh, seakan-akan apa yang ditulis oleh Tempo, informasinya itu hampir 100% valid. Tinggal bagaimana penelusuran bukti ini bisa ditunjukkan oleh KPK yang
melalui dengan proses-proses hukum yang lebih mendalam dan seterusnya. Kan begitu sebenarnya. Oke. Tentu melalui pengakuan-pengakuan dari pihak yang sudah ditangkap ya, 2 menteri ataupun saksi-saksi yang belakangan ini silih berganti sudah mulai dipanggil untuk didalami. Tapi yang jelas publik sudah bisa meraba-raba bahwa persoalan korupsi bansos ataupun lobster sebelumnya tidak hanya terkait dengan orang yang itu saja, nama-nama yang viral di publik kemudian dipublish oleh hasil temuan investigasi, disinyalir dan diduga kuat terlibat yang ini saya kira butuh pembuktian yang kuat bagaimana tingkat kejelian mengungkap KPK diuji dalam konteks ini. Oke, kalau dari partai tanggapannya seharusnya bagaimana menanggapi hal ini? Apakah lebih proaktif lagi atau bagaimana? Karena tadi kita melihat dari politisi yang disebut juga sudah merujuk, kita tahu afiliasi partainya begitu, termasuk juga dari Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial juga begitu. Apa seharusnya yang menurut Anda bisa lebih aktif dilakukan oleh partai untuk menangkal bahwa memang meskipun banyak anggota partai atau bukan banyak lah, tapi dari nama yang tersebut ada beberapa yang terkait dengan partai kami, apa yang bisa dilakukan untuk ya dalam hal ini membersihkan nama partai atau memperlihatkan tidak terlibatnya partai dalam hal ini? Ya, bicara tentang partai tentu sangat rumit. Partai itu akan menonaktifkan anggotanya itu jika sudah terbukti menjadi tersangka. Tapi dalam proses dugaan, penyidikan, pengembangan kasus, partai tidak bisa berbuat banyak. Paling mungkin hanya statement normatif yang bisa ditangkap. Misalnya partai tidak terlibat dan tidak melindungi kader-kadernya yang dinilai dan ditengarai terlibat korupsi. Itu pasti keluar dari setiap partai yang kadernya terlibat begitu. Okay. Kalau ingin menunjukkan niat baik tentu saja. Satu, partai politik bisa merotasi elit-elitnya yang cukup strategis saat ini posisinya di partai ataupun di DPR itu menjadi anggota biasa. Karena ini khawatir akan ada konflik on interest. Menyidik orang yang menempati posisi jabatan politik strategis di partai ataupun di DPR saat ini bukan perkara gampang. Apalagi hasil investigasi temuan Tempo, 2 orang yang disebut ini adalah pimpinan komisi yang saya kira jejaring kuasa politiknya nggak main-main gitu. Inilah yang saya kira publik melihat memang ada kerendahan hati dari partai politik. Ketika muncul nama-nama yang kemudian dirilis oleh temuan investigasi berita, maka nama yang bersangkutan memang harus dilepaskan posisi strategisnya di partai ataupun di DPR sebagai upaya untuk menemukan jalan buntu pengungkapan kasus korupsi yang jauh lebih terang benderang dan lebih terbuka. Itu sebenarnya Mas Taufik. Yang paling miris menurut saya adalah bagaimana publik memperlakukan partai politik yang kadernya itu terlibat dalam kasus korupsi. Seakan-akan itu tidak ada pengaruhnya. Okay. Kalau kita cek kecenderungan survei belakangan ini, PDIP dan Gerindra itu kan cenderung menjadi partai teratas. Menjadi partai besar sekalipun kadernya banyak terlibat kasus korupsi. Itu artinya reward and punishment publik terhadap kader partai yang melakukan korupsi itu rendah. Ini kan kacau sekali. Padahal tingkat korupsinya juga luar biasa. Bansos coba bayangkan. Ini kan mirip-mirip kejahatan kemanusiaan. Ini sodako, pemberian kepada orang miskin, orang yang terpapar corona, tapi juga disunat secara mengerikan. Tapi punishment publik terhadap partai yang bersangkutan nyaris tidak pernah ada apa-apa. Ini yang kemudian sepertinya imun publik terhadap kasus korupsi di Indonesia sudah habis. Karena hampir semua partai politik di Indonesia, mau partai Islam, mau nasionalis religius, hampir sama. Kader-kadernya pernah terjaring kasus korupsi. Ini yang saya kira hukuman publik terhadap partai politik cukup rendah. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu tidak terlampau ekstrim memperlakukan kadernya, misalnya menonaktifkan ketika disinyalir terlibat dalam kasus korupsi. Justru mungkin mirisnya di situ, Mas Adi, terlalu merata, jadi tidak ada satu yang terlihat terlalu buruk pada saat ada kader yang tertangkap korupsi. Mungkin disayangkan begitu. Mas Ali, betul. Tadi partai itu tidak takut ke rakyat ternyata. Iya, Mas Ali, tadi bahwa KPK ini diharapkan memang benar-benar tidak terpengaruh. Apalagi kalau memang ada kekuatan politik besar yang mungkin mencoba mempengaruhi. Tapi menurut saya kalaupun katakanlah idealnya tidak ada politisi ataupun kekuatan politik besar yang mencoba mengintervensi gitu penyidikan KPK atas kasus ini. Mungkin saja dengan adanya keterlibatan nama-nama besar tentu saja tetap menjadi pertimbangan. Apakah benar tetap menjadi pertimbangan dari KPK sebelum mengambil tindakan lebih lanjut? Karena kalau memang
ada nama besar dari politisi di partai, baik partai besar maupun partai kecil ataupun menengah, ini akan berpengaruh pada perpolitikan Indonesia. Adakah pertimbangan seperti itu, Mas Ali? Baik Mas Timothy, yang pertama terkait dengan intervensi ya. Saya ingin katakan bahwa cara kerja penyidikan di KPK itu ada SOP yang sangat ketat ya Mas Timothy. Ada kontrol yang kuat, baik itu di internal KPK, apalagi kemudian sekarang ada Dewan Pengawas ya. Tentu kan ada rapat koordinasi yang triwulanan yang terus akan juga dipantau dari hasil proses perkembangan penanganan perkara ya. Saya kira itu yang ingin saya katakan. Kemudian yang kedua, Mas Timothy, terkait dengan beberapa pihak yang telah disebutkan, pada prinsipnya siapapun, gitu ya, yang kemudian diduga mengetahui dari peristiwa tadi pasti akan dipanggil. Kami tentu tidak melihat dari latar belakang, ya, siapa, kemudian latar belakang politik, latar belakang sosial, begitu. Karena tentu kami melihatnya dari sisi ya siapapun tadi yang diduga kemudian ada mengetahui dan ikut terlibat di dalam proses rangkaian perbuatan para tersangka, tentu kami akan panggil begitu. Karena memang tentu di dalam rangkaian perbuatan para tersangka ini kan nanti akan saling terkait. Ya. Apalagi kemudian seperti yang saya sampaikan di awal Februari nanti proses selesai dan 14 hari kerja ke depan sudah masuk ke proses persidangan, sehingga nanti bisa dibuka di proses persidangan, masyarakat bisa mengawasi. Mas Boyamin tadi juga ikut nanti mengawasi. Oleh karena itu dari awal juga kami mengajak kepada masyarakat untuk mengawal dan mengikuti proses ini sehingga nanti penanganan perkara ini bisa terbuka fakta-fakta yang ada, dan sekali lagi jika bukti permulaan yang cukup untuk penetapan pihak lain sebagai tersangka tentu KPK akan lakukan. Basisnya adalah alat bukti sekali lagi, jadi bukan persepsi ataupun asumsi. Gitu. Oke. Kalau dari informasi dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, sejauh ini selancar apa? Ada informasi yang mengungkapkan bahwa KPK percaya Juliari belum mengungkapkan semua yang ia ketahui terkait proyek ini. Benarkah begitu? Terkait dengan ini sudah pernah kami sampaikan ya Mas Timothy, memang termasuk juga dari beberapa rekan media banyak yang bertanya kenapa kemudian tersangka JPP ini jarang sekali kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Sekali lagi bahwa tentu satu keterangan tersangka ataupun nanti di persidangan namanya keterangan terdakwa benar alat bukti ya, tetapi KPK tidak berpatokan pada keterangan tersangka yang sejauh ini memang sudah pernah kami sampaikan tidak membuka diri begitu ya. Tetapi bahwa alat bukti yang sudah kami miliki saya kira sudah cukup, dan oleh karena itu seperti dikatakan tadi Mas Boyamin, seperti halnya makan bubur tentu dari pinggir-pinggirnya itu ya yang kemudian dilakukan. Oleh karena itu sampai saat ini kan terus dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi untuk mendalami bagaimana kemudian proses penerimaan, kemudian proses pengadaan bansos, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima aliran dari seluruh uang yang menjadi komitmen fee yang diserahkan oleh para pihak vendor kepada pihak Kementerian Sosial. Gitu. Oke. Tapi sampai saat ini pun masih dianggap memang tidak membuka informasi atau tidak membuka diri ya? Ya, sejauh ini begitu informasi ya, sehingga saya kira tidak kemudian menjadi hal yang utama. Artinya begini, artinya bahwa alat bukti lain itu KPK miliki, sehingga tidak kemudian hanya berpegangan pada satu keterangan tersangka ataupun terdakwa begitu. Oke, kalau membuka diri ya mempermudah, tapi tidak akan menghentikan KPK tentu saja untuk mencari bukti-bukti yang bisa membuktikan hal tersebut. Oke, Mas Boyamin, nanti kita juga akan masuk, kita jeda sebentar, tapi saya ingin nanti membawa mengenai cukupkah hanya mengikuti aliran dana dalam hal ini, mengingat ada partai besar, ada juga politisi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.